Memasuki bulan November 2020, Pemda Tolikara kembali menyalurkan bantuan sembako untuk warganya. Penyaluran sembako kali ini adalah tahap ketiga sejak pertama kali sembako disalurkan pada bulan Maret 2020. Sebelum paket sembako disalurkan, Bupati Tolikara Usman G. Wadimbo menginstruksikan para staf untuk memeriksa kembali tanggal kadaluarsa tiap barang. Setelah memastikan tanggal kadaluarsa tiap barang, rombongan pertama siap untuk berangkat. Sebelum berangkat, Bupati kembali memberikan arahan pada para staf dan petugas distrik agar sembako yang akan disalurkan benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Oke, itu tangan mewakili mereka kau tentu. Jadi kamu bertanggung jawab sebagai staf di dua dinas ini. Camat tidak ada, kamu yang harus turun. Kalau ini ada. Honda dengan Lian Roma ada. Jadi bagus. Enggak ada staf itu, ada datang di atas. Ada pakai motor. Sudah, staf di sini saya usah dari dinas saja. Saya mau kepala distrik yang tangani, staf jangan. Nanti pemahamannya salah nanti atur dengan dari distrik ke masyarakat itu baru sama-sama atur situ. Yang begini mereka ini saja atur. Oke. Ini mana? Ya, untuk mencegah terjadinya kesalahan pengantaran, setiap mobil yang mengangkut sembako diberikan tanda atau nama lokasi tempat penyaluran sembako. Hari ini bantuan COVID-19 dan bantuan pemerintah Tolikara untuk kita menyalurkan bantuan itu ke distrik. Hari ini tanggal 25 November 2020 kami akan angkut ke distrik Lagoma, distrik Lian Roma, distrik Konda dan distrik Numba. Mari kita saksikan. Yang pertama, mobil pertama ini adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan staf. Dan selanjutnya untuk mobil-mobil yang berisi BAMA untuk 4 distrik itu. Silakan. Itu kepala-kepala dinasnya. Ini distrik BAMA COVID-19 untuk distrik Konda, silakan. Ini BAMA untuk distrik Lian Roma, silakan. Pak Kepala Distrik ada di situ. Ini Lian Roma lagi, itu ada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, silakan lanjut. Ini untuk distrik Numba dengan satu staf dari dinas sosial, silakan lanjut. Bawa semua. Kita ada
Itu dan seterusnya besok dan selanjutnya sudah kita lakukan pembagian dan akan diteruskan bawa ke distrik-distrik. Hari ini sebentar distrik Kota Karubaga dan Wenam dan Gari akan dikasih hari ini. Ini kita akan lanjutkan hari ini dan selanjutnya kegiatan seterusnya kita akan lakukan seperti ini untuk bantuan COVID-19 langsung kepada masyarakat dan per keluarga, per kakak. Dari administrasi dari kabupaten, dari dinas sudah siapkan dan seterusnya akan ke kepala distrik dan administrasi akan tanda tangan sampai masyarakat per kepala keluarga akan tanda tangan tanda terima barang beras 20 kg, supermi dan saurus. Terima kasih. Itulah rombongan pertama yang kemudian akan disusul oleh rombongan selanjutnya penyaluran sembako tahap ketiga bantuan COVID-19 di Kabupaten Tolikara. Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya, sejak wabah COVID-19 mulai masuk ke Papua, Pemda Provinsi Papua kemudian mengundang seluruh bupati beserta jajarannya untuk rapat bersama di Kota Jayapura. Hasil dari rapat inilah yang kemudian memutuskan bahwa Bandara Sentani Jayapura ditutup untuk penerbangan penumpang. Penutupan ini membuat sejumlah kepala daerah yang mengikuti rapat tersebut tidak dapat kembali ke daerahnya, termasuk Bupati Tolikara beserta sejumlah OPD yang juga mengikuti rapat saat itu. Agar penanganan COVID-19 tetap berjalan, Bupati membentuk 2 tim gugus tugas, masing-masing di Kabupaten Tolikara dan juga di Jayapura. Meskipun berada di Jayapura, namun rapat koordinasi antara gugus tugas di Jayapura dan di Tolikara tetap berjalan melalui video teleconference yang dipandu langsung oleh Bupati Tolikara. Untuk itu, baik tim yang ada di Tolikara maupun kami yang ada di Jayapura bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini melalui teleconference saya buka resmi untuk kita bisa konferensi, kita bisa rapat evaluasi ini bisa berlangsung baik yang di Tolikara maupun di sini, sehingga masing-masing tugas kita yang kita sudah laksanakan silakan sampaikan dari Ketua 1 dan Ketua 2 dan seluruh tim yang ada di sana dan juga kami yang ada di sini. Tugas kami juga kami laporkan, dari sana juga laporkan sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bagaimana bisa untuk proses lebih lanjut. Itu yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya buka secara resmi kepada kita untuk kita memulai. Gugus tugas di Kabupaten Tolikara bertugas untuk menutup akses keluar masuk Tolikara dan berbagai protokol kesehatan lainnya, termasuk dengan penyaluran sembako tahap pertama, dan gugus tugas di Jayapura bertugas untuk membantu warga dan mahasiswa Tolikara yang terdampak ekonomi akibat COVID-19. Ya, seperti yang telah kita tayangkan di episode sebelumnya, selain pemberian sembako dan penanganan protokol kesehatan di Kabupaten Tolikara, gugus tugas Tolikara yang dibentuk di Jayapura juga telah memberikan bantuan sembako untuk ratusan warga yang terjebak di Jayapura akibat dampak COVID-19. Hal yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa sebagai klaster terdampak ekonomi COVID-19 yang diberikan bantuan sebesar 2,5 juta untuk setiap mahasiswa Tolikara di seluruh Indonesia. Adapun jumlah mahasiswa Tolikara yang terdaftar sejak awal Juni 2020 sebanyak 5.000 lebih mahasiswa dan mahasiswi. Memasuki era baru, pasca dilonggarkannya seluruh aturan pembatasan penerbangan dan aktivitas umum lainnya di seluruh Indonesia,
Aktivitas masyarakat termasuk pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tolikara mulai berangsur dan berjalan normal. Meski demikian, Bupati dan anggota gugus tugas COVID-19 Tolikara terus melakukan sosialisasi agar aktivitas masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Dari Jayapura dan Tolikara, Tim Liputan Video Papua.